Aduh, enggak suara juga. Aman kan? Sudah banyak tempat wisata yang kelas mancanegara. Kalau yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau yang berwisata di Sumatera kayaknya banyak dampak keluarga negara. Juga bisa membangun kota. Kalau yang berwisata di Sumatera kayaknya banyak Seru banget mas orangnya. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang di obrolan komunitas edisi hari ini 19 April 2024 ya. Masih bersama kedua adik berbakat kita dari komunitas Bujang Gadis Polsri, ada Rahmat dan juga ada Arvina. Cono Rahmat sama Arvina masih aman galau ya? Aman ya. Aman galau. Kita tadi lah dengar ke lagu Keliling Palembang. Jadi kalau keliling Palembang itu jangan lupa mampir ke Ampera sama ke Pasar 16 kata lirik lagu tadi ya. Karena itu ikon dari kota Palembang itu dewe. Iyalah, kita balik ke pembahasan tadi tentang judul kita pada hari ini, peran organisasi dalam meningkatkan dan juga menunjang akademik mahasiswa. Nah, kalau dari Bujang Gadis Polsri ini sendiri pasti sudah banyak program-program yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan nantinya. Nah, kalau kita mengulik sedikit tentang program yang sudah dilakukan dari Bujang Gadis Polsri ini sendiri, sebelumnya seperti apa, Rahmat? Boleh diceritakan dulu? Langsung ke program kerja. Jadi, Program kerja pertama Bujang Gadis Polsri itu adalah Ramadan, Kak, kegiatan Ramadan. Ramadan kemarin. Nah, alhamdulillah kami sudah melaksanakan yang kami beri nama Arsyaka Ramadan kegiatannya, Kak. Arsyaka Ramadan. Iya, betul. Oke. Jadi di Arsyaka Ramadan ini memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama itu bagi-bagi takjil. Alhamdulillah kemarin pada tanggal 16 Maret 2024 kami bagi-bagi takjil di Taman TVRI dan juga Simapolda. Yang kedua, kami sahur on the road. Jadi kami menyusuri jalan dari Jalan Demang menuju Jalan Sudirman dan pemberhentian terakhir ke Montpera. Itu di sepanjang jalan kami membagikan lauk untuk sahur. Ya. Berarti bagi-bagi takjil sama sahur on the road. Berarti semuanya terjun ke lapangan semua. Betul. Luar biasa. Iya. Oke, itu program di Ramadan kemarin. Ya, ada lagi, Kak. Ada lagi. Ada 4 program. Boleh. Silakan diceritanya. Program selanjutnya yaitu buka bersama. Buka bersama ini tujuannya untuk menjalin tali silaturahmi antara angkatan 2009 hingga angkatan 2024. Jadi seluruh angkatan dari awal Bujang Gadis Polsri lahir terbentuk. Iya. Pada tanggal 24 Maret 2024. Dan yang terakhir kegiatan Arsyaka Ramadan ini yaitu bakti sosial. Alhamdulillah kemarin kami mengumpulkan donasi sebanyak kurang lebih 7 jutaan lebih dari ikatan anggota-anggota Bujang Gadis Polsri dari angkatan 2009 hingga 2024 dan kami salurkan ke rumah Hafiz Al-Muja Palembang. Itu kemarin waktu itu berarti sekalian reuni juga ya? Betul. Gimana banyak yang datang? Alhamdulillah ramai, Kak. Dari 2009 sampai sekarang. Iya, betul. Itu masih berjalan silaturahminya dengan baik. Iya, karena kami punya satu grup itu sepintas Bujang Gadis Polsri ini terbentuk menjadi dua, Kak. Ada yang ikatan sama komunitas. Kalau komunitas ini Bujang Gadis Polsri secara struktural. Ada pengurus harian. Nah, kalau ikatan ini yang menjalin silaturahmi dari angkatan 2009 hingga 2024 itu masih terjalin ikatan gitu. Oke, baik. Berarti kalau yang tadi itu lebih ke yang masih aktif ya? Betul. Kalau untuk yang ikatan tadi generalnya berarti. Oke. Arvina mau nambahin? Arvina juga ikut kemarin program Ramadan kemarin kan? Iya, ikut, Kak. Boleh. Sebab kami 30 pasang itu semuanya itu termasuk dalam anggota Bujang Gadis Polsri dan langsung menjalankan program-program kerja kami. Oke, langsung menjadi panitia ya? Iya. Oke. Ada nggak kira-kira pengalaman yang berkesan mungkin
lupain lah? Ada? Atau semuanya berjalan dengan mulus? Sebenarnya semuanya berjalan dengan lurus, alhamdulillah. Nah, kebetulan kemarin artinya itu sebagai panitia dari humas, ya. Jadi itu kemarin sempat mencari beberapa tempat yang cocok untuk bakti sosial. Nah, itu tuh kami benar-benar kayak muter otak di mana sih gitu tempat yang bagus gitu kan, tempat yang cocok untuk benar-benar menyalurkan dana tersebut. Alhamdulillah kemarin dapat dari Rumah Hafiz Muja Palembang, itu dari Hafiz-Hafizoh yang bersemangat untuk menghafal Al-Quran dalam keterbatasan ekonomi mereka. Wih, mantap sekali, luar biasa. Itu memang betul-betul yang bermanfaat. Program kalian yang kalian lakuin di bulan Ramadan itu memang betul-betul penuh pahala dan juga penuh berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkat lagi program-programnya ke depan. Nah, itu kan yang sudah kalian lakuin. Nah, kalau untuk dalam waktu dekat ini atau mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi ada program yang akan dijalankan nggak dari Bujang Gadis Polsri? Oke, untuk kegiatan selanjutnya itu kami ada yang namanya LDO, Kak. LDO itu latihan dasar organisasi. Oke. Nah, jadi di situ kami akan mendapatkan paparan materi dari Badan Eksekutif Mahasiswa langsung mengenai tentang sistem birokrasi yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Itu tujuannya untuk upgrading skills juga, Kak. Dan juga pada saat LDO nanti itu ada pemilihan ketua angkatan dan wakil ketua angkatan, yang dimana nggak harus jadi yang bujangnya gitu yang jadi ketua angkatan, yang dari predikat lain juga bisa, dari finans juga bisa. Oke, jadi untuk program LDO itu sendiri bisa diikutin semua mahasiswa atau gimana? Itu terkhusus dari anggota Bujang Gadis. Oh, Bujang Gadis. Program berarti program kalian saja ya. Oke, baik. LDO apa tadi? Latihan dasar organisasi. Itu juga bisa menjadi awal kalian juga ya untuk lebih mantap lagi berorganisasi. Wih, keren. Nah, kalau untuk kita kembali ke pembahasan tadi tentang peran dari organisasi dalam menunjang akademik mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau di organisasi ini sendiri banyak gak kira-kira yang kalian hadapin atau mungkin yang kalian temukan di dalam kelas, misalkan pelajaran-pelajaran yang kalian dapat di organisasi ternyata ada juga di dalam kelas. Ada nggak kayak misalkan handling objection ataupun negosiasi atau apa gitu? Ada juga? Belum ada. Kalau rapor itu dari teknik, Kak, kemungkinan Arvina yang bisa. Oh, Arvina. Iya. Sebenarnya Arvina dari akuntansi ya. Oh, akuntansi. Ya, gimana Arvina? Ada? Iya, ada. Ada. Kayak kakak sebutin tadi negosiasi. Negosiasi. Ya, karena kan Arvina dari humas ya, Kak. Benar. Kami kan kemarin bukber itu di Grand Apiasa. Itu Arvina belajar cara gimana bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu gitu. Kan itu juga berguna bagi jurusan Arvina akuntansi. Oke. Nah, kalau untuk ke depan berarti sudah banyak sekali program yang akan dilakukan dari Bujang Gadis Polsri ini sendiri. Nah, kalau misalkan menurut kalian nih, kalau misalkan Bujang Gadis yang lain, misalkan yang belum tergabung di Bujang Gadis Polsri, kalau misalkan mau gabung di komunitas kalian, hal-hal apa nih yang harus dipersiapkan misalkan? Oke, kalau dari Rahmat sendiri, hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama yang pasti kualitas diri, Kak. Karena Bujang Gadis Polsri ini kan memiliki 3 slogan, yaitu Brain, Bravery, and Behavior. Brain yaitu intelektual kita, pengetahuan kita. Yang kedua yaitu Bravery, di mana kita harus mempersiapkan mental. Itu diperhatikan juga dan menjadi tolak ukur dari seseorang. Betul. Jadi garis besarnya attitude ya. Betul. Oke, Arvina mau nambahin? Ya mungkin itu sih, karena kan kita punya 3 slogan tadi yang memperjelas, yang salah satunya itu brand. Yang brand itu nggak harus kayak IPK tinggi, nggak harus gitu. Yang penting kita tuh berwawasan luas gitu ibaratnya. Kemudian ada bravery, kita harus berani, aktif, ya. Kemudian behavior, tata krama tadi. Nah, ini berarti memang betul-betul nggak kaleng-kaleng kalau misalkan harus masuk Bujang Gadis Polsri ini sendiri. Nah, kalau misalkan kita ulik tentang Bujang Gadis Polsri ini sendiri, boleh diceritain nggak sekilas tentang Bujang Gadis Polsri ini? Oke. Jadi Bujang Gadis Polsri adalah Duta Pendidikan Kebudayaan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, yang dimana kami menjadi role model bagi mahasiswi dan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan sedikit cerita ya tentang sejarahnya. Bujang Gadis Polsri itu didirikan pada tanggal 12 September tahun 2009 oleh Kak Chandra Saputra dan saat ini dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Mantap.
Ada lagi Ahmad mau nambahin? Cukup gak? Oh, sama, so, jawabannya sama. Oke, berarti Bujang Gadis Polsek ini memang sudah terbentuk, memang sudah lama dan juga menelurkan memang mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten dan juga berkualitas keluaran dari Bujang Gadis Polsek ini sendiri ya. Oke, pokoknya Kak pilih doain semoga Bujang Gadis Polsek ini akan terus berkembang dan juga akan terus eksis di kampusnya. Oke, kalau bisa untuk jebolan-jebolannya nanti akan berkancah di nasional juga nih ya, kayak misalkan Arvina kan banyak kan kalau misalkan perempuan kan ada pageant-pageant yang di luar gitu kan, yang lebih skalanya lebih besar lagi, tingkat Palembang atau mungkin tingkat provinsi atau mungkin tingkat Sumsel ya, luar biasa pokoknya. Kalau misalkan yakin, tekun, insya Allah semua ada jalannya ya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi, sepertinya kita istirahat dulu boleh ya. Minum-minum dulu boleh, atau mungkin mau ngopi dulu boleh. Soalnya nggak puasa lagi, jadi sudah aman ya. Tapi mau ngopi nggak ada kopinya. Kalau seperti itu kita dengarkan aja lagu darinya Khori dengan Lenggang Ngezapin Palembang. Spesial untuk Sobat Budaya dan Mang Cek yang lagi monitor. Dek, terakhir kita bahas tentang harapan ya. Harapan. Tapi ini sebenarnya ada Ini juga bocor. Apa? tahapan-tahapan Iya. pemilihan Bujang Oh, Gadis iya, Polsek iya. itu boleh. Tahapan-tahapan pemilihan Bujang Gadis Polsek terus apa yang dari persiap ke ya. Ya betul. IPK kan dipastikan? Benar. IPK minimal berapa? Tiga. Tiga koma enam ya. Sama tinggi badan, berat badan, idealnya kan? Ada juga pasti kan? Ya ada kan. Ada berarti. Enggak. Nah, sebenarnya kalau untuk Tidak syarat persyaratan. pendaftaran itu nggak Nggak ada ya, ada. tapi kayaknya bakal diukur lagi. Iya. untuk- Direvisi lagi dah. Iya. Kok bocor kan? Sihan sebenarnya.
paling nih kakak bahas tentang, pernah nggak kalian selama di dalam itu kayak ada selisih paham? Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, RRI Perempat Palembang. Masih di obrolan komunitas bersama komunitas Bujang Gadis Polski tahun 2024 dengan tema Peran Organisasi dalam Menunjang Akademik Mahasiswa. Masih bersama Bujang Rahmat dan Gadis Arvina yang sudah hadir di studio RRI Perempat kita pada hari ini. Kita sapa lagi, Rahmat dan juga Arvinanya masih standby di tempat ya? Masih ya? Masih aman galau. Siap. Belum kriuk-kriuk kan perutnya kan? Masih aman ya? Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah. Pagi tadi atau pagi kemarin? Pagi tadi. Ada BK dulu ini ya. Ialah Sobat Budaya dan juga Mang Cek, kita nak ngebahas lagi tentang obrolan komunitas bersama Bujang Gadis Polski ini. Kalau tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang program dan juga aktivitas dari mereka berdua. Nah, kalau misalkan di Bujang Gadis Polski ini sendiri, itu kan tadi ada 30 anggota. Pasti itu mempunyai karakter dan juga sifat yang berbeda-beda deh ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, kalau kalian sendiri dalam melaksanakan satu program misalkan, pernah nggak ada kayak selisih paham atau mungkin kayak perbedaan pendapat? Itu pasti manusiawi yang akan kita alami dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau kalian sendiri cara memecahkan konflik misalkan internal dari Bujang Gadis Polski ini sendiri, pernah ada atau mungkin cara menyelesaikannya gimana? Ya tentunya kalau untuk konflik pasti ada dalam setiap organisasi. Karena semakin banyak orang kan semakin banyak kepala, semakin banyak pemikiran. Itu bakal ada selisih paham lah. Nah, cara kami sebagai Bujang Gadis Polski yaitu alhamdulillahnya kami masih dimentori oleh steering committee kan. Jadi anggota Bujang Gadis Polski angkatan 2023 masih mementori kami. Jadi di situ kami diberi arahan untuk ini itunya, dan kami dalam pemecahan masalah juga secara musyawarah gitu kan. Yang enggak yang kayak berantem atau gimana gitu, enggak. Alhamdulillahnya secara musyawarah untuk mufakat, setelah sampai di tujuan akhirnya alhamdulillah masalahnya selesai gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti pernah juga ya? Pernah nggak? Berarti tetap dihadapi dengan kepala dingin. Betul. Tapi ada nggak dari anggota kalian yang kira-kira mau kekeh dengan pendirian dia, mau kekeh dengan ide dia, atau semuanya bisa meredam emosi semua? Alhamdulillah juga anggota kami baik Kak, alhamdulillahnya dewasa lah bisa dibilang. Jadi
emosi masih bisa ditahan dan alhamdulillahnya masih terjalan kondusif lah organisasi kami. Oke, masih sehat, alhamdulillah ya. Oke, kalau misalkan kita tergabung dalam suatu organisasi, kalau misalkan satu frekuensi itu emang enak. Kita mau ngapa-ngapain enak, kita mau ngapa-ngapain tenang, nyaman. Tapi kalau misalkan sudah ada insiden satu orang yang mungkin bisa dibilang kasarnya toksik lah ya di lingkungan itu sendiri, pasti kita ada kayak rasa nggak nyaman. Pasti kita kayak ngerasa ada yang ngeganjel gitu untuk melakukan yang mungkin hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Misalkan ide dari kita pasti kayak tertahan gitu. Aduh, ini bisa nerima nggak ya kira-kira? Pasti kita akan berpikir berapa kali. Oke, kalau Arvina sendiri, Vina, gimana nanggapin kalau misalkan terjadi konflik internal di sebuah komunitas misalnya? Oke, kalau konflik itu kan sudah pasti ada ya kan dalam setiap organisasi. Nah, kami itu di setiap program kerja yang kami lakukan ada yang namanya itu evaluasi. Nah, ya, di evaluasi itu kami itu mengulik kembali selama program kerja yang kami lakukan. Adakah kayak kekurangannya gitu, adakah yang ingin diutarakan selama dalam program kerja itu diutarakan semua agar kami bisa berpikir dengan baik, bisa kayak musyawarah juga tadi seperti Kak Abdi bilang gitu, bisa memecahkan masalah tersebut gitu, dan nggak ada hal-hal yang kayak diperpikirkan lagi gitu setelah dari program itu, kayak habis program ini langsung ke program berikutnya yang lebih baik lagi. Benar, dengan catatan harus dievaluasi dulu apa aja mungkin minus dari program kemarin yang kita jalankan yang mungkin belum sesuai ekspektasi kita, atau mungkin tapi yang seperti ini sebenarnya juga kondisional juga biasanya kan, kita nggak bisa kayak ngendaliin juga kalau misalkan udah terjadi di lapangan. Kalau misalkan udah seperti itu kan kita juga nggak bisa kontrol. Kalau misalkan udah kayak gitu di luar ekspektasi dan juga kendali kita. Tapi kita sebagai anggota, sebagai komunitas juga harus bijak juga menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, kalau konflik, kita bahas tentang konflik sudah, gimana cara kalian menyelesaikan. Nah, kalau misalkan buat adik-adik nih, buat yang mahasiswa-mahasiswa yang belum tergabung nih, pengen menjadi salah satu bagian dari Bujanggadis Polsri ini sendiri atau salah satu bagian dari kalian, gimana nih caranya? Dan juga tahapan-tahapan apa nanti yang harus dilewati, terus juga cara mempersiapkan dirinya seperti apa biar mantep nanti pas perlombaannya. Di Bujanggadis Polsri itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada babak penyisihan. Nah, di babak penyisihan ini ada 2 tes Kak, ada tes tertulis sama tes wawancara. Nah, dari tes tersebut akan disaring 30 pasang semifinalis bujang dan 30 pasang semifinalis gadis. Nah, kemudian baru masuk seminalisnya gitu. Nah, di semifinalis itu kami kemarin melakukan 6 kali gathering yang tujuannya banyak sekali Kak. Dan kayak ngasih materi gitu, belajar masyarakat juga kemarin, dan banyak sekali challenge selama babak penyisihan tersebut, babak semifinal tersebut, dan juga ada yang namanya FGD, Focus Group Discussion gitu. Nah, setelah dari semifinalis kan disaring lagi menjadi 15 pasang bujang dan 15 pasang finalis gadis. Nah, yang akhirnya dipersiapkan secara matang untuk menjalani masa karantina gitu. Masa karantina satu, setelah itu baru tahap grand final, hari puncaknya gitu. penentuan dari Bujanggadis Polsri. Oke, kalian ingat nggak waktu Bujanggadis Polsri tahun 2024 kemarin itu kuota pendaftarannya sampai berapa orang? Sampai berapa mahasiswa? Kemarin kalau nggak salah sekitar hampir 200 mahasiswa. 200 mahasiswa. Iya. Terpilih 15 bujang dan 15 gadis. Betul. Hebat loh, luar biasa. Dari sekian banyak mahasiswa kalian terpilih menjadi salah satu bagian dari Bujanggadis Polsri. Nah, kalau misalkan tadi berarti ada tur juga ya selama karantina, itu tur ke kayak pabrik gitu ya? Gimana turnya, di mana-mana aja? Kalau dari gadisnya Kak, kami tuh sempat ke SS Beauty Studio gitu, kayak sebuah klinik kecantikan gitu. Wih, mantap. Ya, kalau yang bujang beauty class ya? Iya. Kalian bujang sendiri itu seperti biasa Kak, grooming rambut gitu. Jadi kami ke Mr. Wit barber kemarin dan kami potong rambut di sana, diajarin cara grooming dan lain sebagainya Kak. Oke, boleh spill nggak hadiahnya kemarin yang didapetin apa kalau misalkan pemenang? Hadiah untuk bujang dan gadisnya kemarin apa hadiahnya? Hadiahnya banyak sekali Hadiah sih Kak. utama? Iya, dari Ada beasiswa kan? kalau beasiswa nggak ada, cuma Nggak ada. ada dari voucher Voucher. Global English Course. Itu kalau yang Bujanggadisnya itu 100% tanpa bayar.
Kalau yang juara 2-nya itu yang wakil 1 dapat 75%, yang wakil 2 tuh 50%. Juga banyak voucher lainnya. Pokoknya banyak ya sponsor pendukung ya. Betul. Ya, dapat uang pembinaan juga gitu. Oke, jadi pantesan semua orang pada menggebu-gebu pengen masuk Bujang Gadis Polsri ya. Jadi selain kita mendapatkan juga keaktifan di kampus, kita juga mendapatkan juga income dari hadiah-hadiah tadi. Oke. Nah, terakhir nih untuk kalian berdua, untuk Rahmat dan juga untuk Arvina, harapan kalian nih untuk Bujang Gadis Polsri ini sendiri seperti apa, khususnya di tahun 2024, terus juga harapan kalian juga secara pribadi untuk diri kalian ke depannya nanti mau seperti apa? Dari Rahmat dulu. Oke, boleh Kak. Jadi mungkin harapan Rahmat untuk Bujang Gadis Polsri ke depannya yaitu semoga bisa tetap terjalin silaturahmi yang baik gitu kan. Dan tetap kepala dingin serta dan juga dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Kalau untuk harapan sendiri, Rahmat sendiri, semoga dari Bujang Gadis Polsri ini dapat memberikan dampak positif sebanyak-banyaknya terhadap diri Rahmat, dan Rahmat dapat menggali sebanyak-banyak potensi dari organisasi atau komunitas Bujang Gadis Polsri ini. Oke, luar biasa. Jadi untuk Bujang Gadis Polsri ada, untuk diri sendiri juga ada harapannya ya. Oke, baik. Arvina, silakan deh. Oke Kak, jadi harapan Arvina untuk Bujang Gadis Polsri adalah semoga kedepannya melahirkan generasi-generasi baru dalam angkatan kami, dalam angkatan berikutnya untuk lebih berkembang lagi, terutama di kancah provinsi atau internasional, nasional bahkan, ya gitu sih. Kalau untuk harapan pribadinya itu semoga Arvina bisa lebih mengembangkan lagi gitu dalam diri Arvina tadi, dalam soft skill, hard skill juga gitu, supaya lebih baik lagi. Oke, dan kalian sendiri nih berdua pasti sudah punya gambaran ya, tapi nggak usah disebut. Kalau misalkan nanti ke depan terakhir setelah lulus dari Polsri atau juga setelah lulus dari Bujang Gadis Polsri sendiri sudah punya goal tersendiri, mau kerja di mana atau mau buka usaha? Udah ada? Alhamdulillah udah ada. Udah ada. Kalau Arvina? Kalau Arvina itu pengennya bekerja, habis kuliah ini bekerja kayak di kantor pemerintahan gitu, kayak di kantor pajak atau kantor yang lainnya gitu. Oh iya, mantap. Kan akuntansi kan? Iya, benar. Memang relate itu kalau misalnya kerja di situ. Kalau Rahmat pengen buka usaha atau apa? Kalau Rahmat sendiri tuh planningnya bekerja sih Kak. Kerja juga. Iya betul. Kalau bisa pengennya itu di perusahaan-perusahaan BUMN, dan juga Rahmat juga pengen ingin menggali potensi diri Rahmat sendiri dan menimba ilmu lagi tentunya Kak. Pengennya ke luar negeri gitu pengennya Kak. Wih, mantap. Ya, pokoknya segala jenis opportunity diikutin semua. Kalau misalkan ada perekrutan CPNS atau mungkin BUMN semua jadi ikutin. Kan rezeki kan gak ada yang tahu. Oke, baik. Oke, kalau seperti itu kayaknya sudah 1 jam kebersamaan kita pada hari ini bersama Bujang Gadis Polsri, Rahmat dan juga Arvina. Terima kasih untuk kalian berdua sudah hadir ke studio RRI Pro 4 Palembang, sudah meluangkan waktu dengan Kak Fidi juga di sini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersua kembali. Yang pasti dengan obrolan-obrolan yang gak kalah menarik lagi. Oke. Ada yang mau disampaikan terakhir, Rahmat dan juga Arvina? Ya mungkin untuk adik-adik atau mahasiswa yang ingin mengikuti Bujang Gadis Polsri tahun 2025 nanti, persiapkan diri matang-matang dan gali sebanyak-banyaknya potensi yang kalian miliki gitu. Oke, Arvina? Oke, jadi Arvina ingin menegaskan bahwa semua organisasi itu baik ya Kak, untuk menunjang, pasti. iya, untuk menunjang akademik, baik itu dari dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, jadi Arvina ingin adik-adik itu kayak tahu di mana jati diri mereka, di mana bakat dan minat adik-adik, dan jika ingin menjadi duta pendidikan dan kebudayaan itu bisa bergabung di Bujang Gadis Polsri gitu. Dan juga Arvina dan mungkin dari Kak Ahmad juga ingin menyampaikan terima kasih atas undangannya dari Pro 4R, dan terima kasih juga untuk kakak. Oke, salam kenal sebelumnya ya. Kita sebelumnya belum pernah kenal sama sekali, belum pernah tahu, tapi akhirnya kita saling mengenal. Nanti abis ini follow Instagram boleh ya? Boleh. Dan juga foto bareng. Oke, sahabat budaya dan juga Bang Cebece di mana berado. Sekian untuk obrolan komunitas untuk edisi hari ini, Jumat 19 April 2024-nya. Kali kita bakal ketemu lagi di besok 20 April 2024 dengan komunitas-komunitas yang lain dan juga udah kalah keren. Kalau itu Bang Cek pilih pamit undur diri, dan juga Rahmat dan juga Arvina
Pamit undur diri. Sungai Musi airnya bersih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. Minum lagi deh. Iya. Kayak foto dulu kita, Pak. Apa yang nama foto? Agak Kak pilih kirim ya linknya. WA siapa? Kan masih Kak kirim ya. Ayo kita foto. Ayo di sini deh. Kenalan dulu deh dengan Ibu Tony. Boleh. Iya. Ya, ini yang Fadilah itu ya? Iya. Oh iya. Kita foto yuk untuk ini bahan laporan ibu. Pilih mana? Di mana? Ini sama pilih juga pilih. Oh, sama pilih ya? Tak foto sama siapa? Boleh Ali jadi? Siapa yang ada di MCR tuh nak? Tadi hidup ya waktu ini, waktu dia tadi hidup lampu itu ya? Iya. Hidup ya? Entah itu nah sama itu. Foto kan atau nak? Kita foto dong. Di mana? Di sini ya. Di mana pilih? Apa ngambil ini? Ambil latar ini? Ibu naik dulu, nak kayak dulu enggak? Hah? Apa dosa? Pas lagi siaran dosa. Oh boleh? Pas lagi siaran dulu sekali. Untuk bahan laporan bu. Dari sana nak? Ambil ini. Tutup pintunya. Pintu. Bawa nak? Adek tutup pintu deh. Kasih deh ya. Iya. Nah, iya. Iya. Nampak tak ibu? Dapat. Dari sini dulu, dari belakang Kak Pilih. Nah, dari belakang Kak Pilih, nanti baru dari sini dapatkan Kak Pilih. Nah, ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, dari sini. Dapat tak ini? Flyer ini? Dapat. Itu. Dapat ya? Nah, memang itu harus di ini kan. Ayo pilih. Pakai kopnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Di depan, di sini. Berdiri yuk, sini. Ini ambil ini, perompat ini. Dek, no dek. Nggak apa-apa ini lampunya kan? Iya. Sini, Baris lompat. sini. Pilih di ujung sana ya, di sana. Kita mulai kameranya. Kalian enggak foto juga enggak? Mana? Tidak Ayo, kalian. Pak. Oke. Nah, nanti foto. Ayo sini. Pilih samping adik itu. Atau kayak gini, di situ adik sama pilih sini. Kita sini, kita ngambil player. Nah, kita ngambil player. Nah, kita ngambil player. Rapat dikit tak? Nah, rapat dikit. Nah, dapat nggak? Ini player dapat. Oke, dapat. Dapat ya. Gaya formil dulu. 1, 2, 3. Lagi. Ya bebas. 1, 2, 3. Oke. Nah, Di adik situ? ini, adik berdua. Oh, berdua. Berdua. Dari itu kan tadi sudah dapat kita. Ayo. Kalian enggak foto ya? Pakai kamera. Boleh nggak? Pakai kamera sendiri, nggak apa-apa. Itu nanti kirim di grup ini aja kita. Ini jadi japri aja, nggak usah ke grup. Tapi kalau untuk foto lagi bisa dikirim ke kami. Boleh, boleh. Bisa nanti Kak Mil ini Iya. kan ada ininya, ada Mau ini foto kan. di mana? Iya. Mau foto Mau sini. foto di bawah neon apa di sini? Boleh. Iya. Pas itu beda. Pakai kamera ini, pakai kamera sendiri. Tadi terang nggak? Di sini tadi. Terang ya? Iya. Nah ya. Gitu ya. Ke tengah dikit, ke ini ke. Nah ya, nah. Lah itu kaosnya pilih. Nah ya.
Iya, Iya itu udah YouTube-nya terus. belum di setup itulah 50 menit.